Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini ya untuk mendampingi Anda mengerjakan tugas analisis numerik ya, contoh aplikasi metode numerik untuk analisis struktur nonlinier, maka saya akan memberikan contoh ya supaya lebih mudah nantinya. Oke, ya kita akan tunjukkan mengenai konsep, kemudian contoh perhitungan natural frekuensi, kemudian contoh analisis struktur secara nonlinier. Dalam contoh kali ini kita akan membandingkan ya bagaimana sih ketika kita melakukan analisis nonlinier terhadap contoh model struktur baja yang tanpa bracing maupun dengan bracing eksentrik ataupun dengan bracing konsentrik gitu ya. Ya ini contoh ya mekanisme struktur dengan sistem bracing eksentrik ya, diharapkan terjadi plastis ya pada elemen-elemen struktur pada posisi yang diinginkan, dan tentunya di sini posisi yang mengalami plastis ini dibuat atau sengaja dibuat dengan menggunakan material baja yang dapat mengalami deformasi plastis yang besar, sehingga pada deformasi yang besar komponen ini juga masih bisa stabil menghasilkan energi disipasi atau hysteresis load yang cukup besar ya. Ya, misalnya yang contoh ini ya, A ketika belum ada simpangan, belum ada beban lateral, masih kondisi struktur belum terdeformasi. Ini sistem struktur dengan bracing eksentrik ya. Eksentrik ini nanti diisi berupa link elemen ya, ataupun namanya shear panel damper. Nah, ketika mengalami beban lateral akan terdeformasi geser ya. Deformasi geser dari SPD ini seperti ditunjukkan pada gambar yang B ini. Ini artinya SPD mengalami deformasi geser dan mengalami pelelehan material bersifat geser dan menghasilkan hysteresis load. Nah, ini yang bawah ini contohnya ya, yang A ini eccentric bracing ya tanpa shear panel damper. Jadi nanti mungkin pelelehan komponen material mengandalkan pada sendi plastis balok kolom ataupun juga pelelehan dari batang bracingnya sendiri mengalami tarik tekan. Sedangkan yang nomor B itu contoh penggunaan shear link ataupun sebenarnya juga shear panel damper tapi diposisikan horizontal ya. Mekanisme ini sebenarnya mirip dengan sama dengan yang gambar atas ini ya. Nanti terjadi deformasi geser ke arah atas begini. Jadi shear panel dampernya ditata seperti ini, kotak gini. Nanti ketika berdeformasi akan mengalami gaya geser ke bawah dan ke atas sehingga berdeformasi seperti ini. Yang C ini kita tidak pakai ya, jadi kita tidak usah memikirkan yang C ini dengan steel shear wall. Yang D ini tipe eccentric bracing juga ya, dimana bracingnya ditata seperti ini. Nah, eksentrisitasnya adalah pada posisi ini. Ini ketika ada deformasi nanti shear panel damper ini akan tergeser ke arah horizontal gini. Jadi SPD-nya ditata secara vertikal gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya aplikasi penggunaan sistem perkuatan bracing, frame baja dan bracing dan juga SPD. SPD-nya di sini contohnya adalah kecil ini di sini ini. Nah, ini juga ya ini pakai link ya, link elemen. Mungkin sendi plastis diposisikan pada sini mengalami sendi plastis geser. Ini mekanisme shear panel damper ya, kalau ada deformasi geser seperti ini akan mengalami deformasi plastis geser, dan nanti kalau kita baca hubungan gaya dan displacement ini akan menghasilkan hysteresis loop seperti ini. Sebenarnya ya shear panel damper nanti ada banyak variasinya. Nanti ada tambahan sirip-sirip seperti ini, tujuannya nanti untuk mencegah buckling misalnya ya. Dan juga ini dibuat lebih panjang tergantung kebutuhan deformasi ultimate targetnya ya, tergantung demandnya. Nah,
tentunya di sini nanti ada base plate ya yang untuk menghubungkan antara elemen link ini dengan balok atau kolom ataupun dengan bracing. Nah, ini contoh ya pengujian ketika sudah mengalami deformasi besar sehingga terjadi buckling ya. Ini deformasi. Nah, ini ya hasil-hasil pengujian SPD. Ya, singkat saja, ini saya coba menjelaskan mengenai bagaimana menghitung kekuatan SPD itu. Ya, yang pertama adalah strength gaya dukung itu adalah tegangan geser dikalikan D ini adalah tinggi dari SPD ini, kemudian dikalikan dengan T itu adalah tebal SPD ini, tebal. Kalau kita lihat gambar tampaknya ini adalah tebalnya. Ya, cuma luas dikalikan ke bidang tegangan geser gitu ya. Nah, nanti tegangan gesernya tergantung ditinjau, ada tegangan geser leleh, ada tegangan geser ultimate ya. Lalu hubungan dengan deformasi delta itu adalah gamma kali B itu adalah tinggi SPD ini adalah B. Nah, semakin tinggi maka nanti deformasi lelehnya semakin panjang, lambat terjadi deformasi leleh, tapi juga nanti kapasitas ultimate-nya juga lebih panjang. Semakin pendek maka cepat mengalami deformasi geser leleh, dan juga deformasi leleh ultimate juga lebih pendek. Nah, ini tergantung kebutuhan bangunan struktur mau mencapai deformasi berapa. Nah, tinggal nanti main-main dimensi tinggi ini berkaitan, dan tebal itu berkaitan dengan kekuatan, lebar B ini berkaitan dengan deformasi. Ya, komponen utama yang mengalami geser ya tentunya webnya ini ya, sayapnya itu hanya untuk mencegah buckling ya. Nah, kemudian kalau kita buat hubungannya ya ke deformasi ultimate ya, nanti deformasi ultimate kan berhubungan dengan gamma juga, tapi gammanya gamma ultimate. Nah, gamma ultimate ini nanti berhubungan ada hubungannya sekitar misalnya 20 kali gamma atau deformasi geser leleh gitu ya. Ya, nanti tergantung beberapa referensi yang kita pakai gitu ya. Nah, ini contoh dalam soal kali ini kita mencoba menggunakan SPD dengan dimensi ya B, D dan T. D-nya 300, B-nya 200 ya. Tebalnya 8 mili gitu ya. Nah, kalau kita hitung nilai kuat lelehnya di sini sekitar 310 atau 320 kN atau 32 ton. Nah, kapasitas ultimate-nya sekitar 420 kN atau 42 ton. Dan kita definisikan deformasi lelehnya sekitar setengah mili di sini. Kemudian deformasi ultimate-nya sekitar 55 mili ya. Baik, mungkin itu untuk awal penjelasan dari saya. Oke.